65 pengacara menyatakan siap untuk mendampingi keluarga Peggy Setiawan secara hukum. Keluarga Peggy Setiawan menilai penangkapan Peggy dan juga penetapan anak mereka sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina sebagai kasus salah tangkap. Lalu apa saja langkah para pengacara ini untuk melakukan pembelaan terhadap Peggy Setiawan? Telah bergabung bersama kami pengacara Peggy, Tony RM. Selamat sore Pak Tony. Sore, Bu. Pak Tony, sebelum membicarakan apa alasan ke-65 pengacara ini melakukan pembelaan secara pro bono, saya mau tanya dulu dari mana saja 65 pengacara ini dan kemudian background-nya seperti apa, awal pertemuannya apa, dan kemudian kenapa mau melakukan pembelaan secara pro bono? Ya, jadi memang semua totalnya itu 65 pengacara, Bu ya. 65 pengacara itu tergugah hatinya setelah munculnya saksi-saksi ya bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung saat kejadian. Dan kemunculan saksi-saksi ini ya itu diperkuat juga dengan ayahnya Peggy Setiawan ya bernama Pak Rudi yang mempunyai bukti pembayaran gaji Peggy Setiawan saat bekerja di Bandung, Bu. Kemudian dikuatkan juga dengan pemilik kos pada saat Peggy Setiawan sama bapaknya tinggal di Bandung pada tahun 2016. Jadi sangat kuat buktinya sehingga beralasan hukum berdasar bagi pengacara ya untuk bisa membebaskan Peggy Setiawan dari tuduhannya itu. Pak Tony, selain kesaksian ayahnya, bapak kosnya bahwa mereka pernah tinggal di sana, bukti apa lagi yang dimiliki oleh ke-65 pengacara ini bahwa memang Peggy tidak bersalah dan berada di Bandung? Ya, dari status akun media sosial, akun Facebooknya Peggy Setiawan, itu kan aktif, Bu ya. Jadi sejak 2016 sampai 2020, 2021 itu masih aktif, Bu. Dan terakhir kita bahas saja 2016, itu mulai Agustus ya. Dari mulai tanggal 12, tanggal 17, kemudian sampai terakhir tanggal 24 Agustus, 3 hari sebelum kejadian, itu ada bahwa memang Peggy Setiawan berada di Bandung. Dan anehnya, ketika Peggy Setiawan itu ditangkap, ya, akun media sosial yang kalau kita lihat, kita simpulkan Peggy Setiawan itu berada di Bandung, itu sempat hilang akun itu. Kemudian setelah saya berbicara di salah satu stasiun TV, ya bahwa ini kok akun Facebooknya hilang. Setelah Peggy Setiawan ditangkap, baru kemudian sekarang muncul lagi akun Facebook itu. Jadi kelihatan dari bukti-bukti media sosialnya Peggy Setiawan, Facebook, Bu. Berarti selain kesaksian, pengacara ini memiliki bukti jejak di media sosial ya bahwa Peggy berada di Bandung. Lalu sudah berkomunikasi sejauh apa dengan keluarga Peggy? Ya, keluarga kemarin terakhir ikut ke Bandung, ke Polda Jawa Barat ketika saya mendampingi 3 saksi yaitu Pak Suharsono, Pak Suparman, dan Ibnu. Keluarga juga ikut ya, ibunya Peggy Setiawan. Dan setelah mendengar bahwa kesaksiannya itu yang menyatakan bahwa 26 Agustus 2016 Peggy Setiawan berada di Bandung dan sudah dituangkan secara resmi dalam BAP. Kemudian saya kabarkan, alhamdulillah ibunya Peggy Setiawan ini sudah mulai tegar dan sudah mulai ada harapan, Bu. Selain ketidakberadaan Peggy di lokasi kejadian karena Peggy berada di Bandung, fakta apa lagi yang diketahui oleh ke-65 pengacara ini yang bisa meringankan atau bahkan meloloskan Peggy dari jerat penjara? Ya, memang dari kami ya yang sudah disiapkan itu, yang sudah ada memang dari kesaksian ya, kemudian dari bukti pembayaran gaji ya, bukti pembayaran gaji Peggy Setiawan dan rekan-rekannya pada saat kerja juga ada, dan dari akun Facebooknya yaitu jejak digital Peggy Setiawan. Sementara itu, Bu.
Dan dari upaya hukum atau proses hukum apa yang saat ini sedang ditempuh oleh ke-65 pengacara? Ya, kemarin setelah saksi sudah diperiksa dan kesaksiannya sudah dituangkan dalam BAP, kemudian kami sudah komunikasi dengan Kanit yang menangani, yaitu Kompol Denny Mukhtar. Ya, beliau menyampaikan bahwa ini sudah ada fakta-fakta baru setelah ketiga saksi itu diperiksa. Nah, fakta-fakta baru itu yang isinya menyatakan bahwa Peggy Setiawan pada hari kejadian tidak berada di lokasi atau tidak berada di TKP, melainkan ada di Bandung. Nah, fakta-fakta ini ya kemudian akan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan gelar perkara lagi. Apakah dengan adanya fakta-fakta ini masih tetap dilanjutkan penyidikan atau dihentikan? Jadi untuk sementara ini kami masih menunggu ya, karena sudah komunikasi, kami komit masih menunggu dulu gelar perkara lagi keputusan dari penyidik. Kalau keputusan dari penyidik kemudian masih tetap ngotot, masih tetap melanjutkan penyidikannya Peggy Setiawan, maka baru kami melakukan upaya hukum keluar, yaitu kami ajukan ke permohonan gelar perkara khusus ke Barreskrim Polri maupun gugat pra peradilan, Bu. Berarti akan menunggu gelar perkara dulu baru akan melakukan gugat pra peradilan. Jika memang ya, menunggu keputusan penyidik dulu, Bu. Baik, jika kasusnya menurut ke-65 pengacara ini adalah salah tangkap, mengapa tidak dilakukan pra peradilan sejak awal, Pak? Ya, pra peradilan itu memang hak ya, Bu ya, upaya yang bisa ditempuh. Namun kalau dengan kesaksiannya itu sudah diberikan, kemudian penyidik secara sportif menghentikan penyidikan, kan itu jauh lebih bagus, Bu, lebih cepat ketimbang harus menempuh pra peradilan. Baik, berarti saat ini proses hukumnya yang sedang berjalan adalah menunggu gelar perkara untuk kemudian agar penyidik dapat menghentikan perkara Peggy. Betul. Baik, terima kasih Pak Tony telah bergabung sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia.